Pertanyaan pertama, tentukan estimator parameter beta dari distribusi gamma jika parameter alfa diketahui. Untuk penyelesaiannya, pertama kita perlu mengetahui fungsi kepadatan peluang dari distribusi gamma. Fungsi kepadatan peluang dari distribusi gamma yaitu Fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikalikan dengan gamma alfa dikali dengan X pangkat alfa min 1 dikalikan dengan eksponensial pangkat min X per beta. Ini untuk X lebih besar dari 0. Dan untuk Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya dengan alfa dan betanya itu lebih besar daripada 0. Nah di sini catatannya adalah alfanya diketahui sesuai dengan pertanyaan yang berada pada soal pertama. Nah selanjutnya untuk penyelesaian ini kita menggunakan metode momen. Di sini kita perlu menentukan momen populasi dari distribusi gamma. Nah, yaitu mu1 aksen itu sama dengan ekspektasi dari X. Di sini ekspektasi dari X itu adalah integral dari X dikalikan dengan Fx dx. Nah, selanjutnya itu fungsi Fx ini dimasukkan, yaitu fungsi yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu nilainya adalah ini. Karena 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa ini merupakan suatu konstanta, maka dia bisa keluar dari bentuk integralnya, yaitu seperti ini. Nah, sehingga nanti tersisa integral dari 0 sampai tak hingga untuk X dikalikan dengan X pangkat alfa min 1 dikali dengan ekspektasi dari pangkat min X per beta dx. Nah selanjutnya di sini karena X-nya itu variabel yang sama dengan X pangkat alfa min 1, maka pangkatnya itu bisa dijumlahkan sehingga menghasilkan X pangkat alfa minus 1 ditambah 1. Nah kemudian di sini bentuk terakhir yang tadi, kita misalkan bahwa Y-nya itu sama dengan X per beta. Nanti kita peroleh nilai X-nya akan menjadi Y dikalikan dengan beta. Dengan cara menurunkan Y terhadap X, kita peroleh dy per dx sama dengan 1 per beta. Nah di sini sehingga kita peroleh dx-nya itu sama dengan beta dikalikan dengan dy. Nah selanjutnya mu1 aksennya itu akan menghasilkan 1 per beta pangkat alfa dikalikan gamma alfa, kemudian dikalikan dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga. Di sini X-nya ini diganti dengan YB karena X sama dengan YB setelah dimisalkan, yaitu YB pangkat alfa minus 1 ditambah 1. Kemudian dikalikan dengan ekspektasi pangkat min Y. Nah, di sini karena X per B-nya itu sudah dimisalkan sama dengan Y. Kemudian untuk dx-nya, karena dx-nya ini sama dengan B kali dy, maka ini bisa diganti. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu dari bentuk YB pangkat alfa minus 1 plus 1 ini, kita bisa mengalihkan pangkatnya secara terpisah sehingga menghasilkan Y pangkat alfa minus 1 plus 1 kemudian dikalikan dengan beta pangkat alfa minus 1 plus 1. Untuk yang lainnya sama. Nah selanjutnya akan disederhanakan lagi bentuk betanya itu menjadi beta pangkat alfa seperti ini. Yang lainnya sama. Kemudian selanjutnya karena beta pangkat alfa dan beta ini merupakan suatu konstanta, maka bisa dikeluarkan dari integral, yaitu seperti ini di sini. Kemudian karena ada beta pangkat alfa di penyebut dan pembilangnya, maka bisa menghasilkan nilainya 1 karena dibagi sehingga
sisanya akan menjadi beta per gamma alfa. Untuk integralnya masih sama. Kemudian di sini bentuk terakhir yang kita peroleh itu adalah mu1 aksen sama dengan beta per gamma alfa dikalikan dengan integral dari 0 sampai ta hingga dari y pangkat alfa min 1 plus 1 dikalikan dengan e pangkat min y dy. Nah, kita perlu mengingat bahwa gamma alfa sama dengan integral dari 0 sampai ta hingga untuk y pangkat alfa min 1 dikalikan dengan e pangkat min y dy. Nah, sedemikian sehingga nanti bentuk integral ini akan menjadi gamma alfa plus 1. Nah, selanjutnya itu kita perlu ingat kembali juga bahwa gamma alfa plus 1 itu sama dengan alfa kali gamma alfa. Nah, sedemikian sehingga nanti mu1 aksennya itu akan menjadi beta dikalikan dengan gamma, dengan beta dikalikan dengan alfa dikalikan dengan gamma alfa, kemudian dibagi dengan gamma alfa. Nah, di sini tinggal kita ubah aja bentuknya menjadi alfa dikalikan gamma alfa. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya itu kita peroleh mu1 aksennya itu sama dengan alfa dikalikan beta. Nah, solusinya di sini untuk momen populasinya itu kita bentuk dia menjadi beta, sehingga beta sama dengan mu1 aksen dibagi dengan alfa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan momen sampelnya. Nah, kita peroleh bahwa momen sampel itu kita lambangkan dengan alfa 1, yaitu sama dengan 1 per n dikalikan dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai n untuk xi. Nah, sebelumnya kan kita ketahui bahwa nilai beta itu sama dengan mu1 aksen per alfa. Nah, untuk mencari beta topinya di sini mu1 aksen ini kita gantikan dengan alfa 1. Sehingga nanti alfa 1 ini akan menjadi 1 per n dikalikan dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai n xi. Kemudian dibagi dengan alfanya. Sehingga nanti kita peroleh beta topinya itu menjadi 1 per n kali alfa dikalikan dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai n untuk xi. Nah, jadi kesimpulannya itu estimator beta adalah beta topi sama dengan 1 per n kali alfa dikali dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai n untuk xi. Pertanyaan kedua, tunjukkan apakah estimator yang diperoleh adalah estimator yang tak bias, MView, dan konsisten. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai estimator yang diperoleh merupakan estimator yang tak bias. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita ketahui bahwa X itu merupakan suatu variabel acak yang memiliki distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta dengan alfanya diketahui, di mana beta topinya itu adalah 1 per n kali alfa dikalikan dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai n di xi. Nah, di sini untuk membuktikan estimator itu tak bias, maka akan dibuktikan bahwa ekspektasi dari beta topi itu sama dengan beta. Nah, kita peroleh bahwa ekspektasi dari beta topi itu sama dengan ekspektasi dari 1 per n kali alfa dikalikan dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai n xi. Nah, kan sudah diketahui bahwa beta topinya itu sama dengan 1 per n kali alfa dikalikan dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n untuk xi-nya. Nah, di sini karena 1 per n alfa ini merupakan konstanta, bisa
dikeluarkan dari ekspektasinya, sehingga menghasilkan 1/n kali alfa dikalikan dengan ekspektasi dari sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, kemudian sigma ini juga bisa dikeluarkan sehingga menghasilkan 1/n kali alfa dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk ekspektasi dari XI. Nah, sebelumnya itu pada jawaban pertanyaan pertama kita peroleh bahwa ekspektasi dari XI ini adalah alfa kali beta. Nah, karena ada sigma di sini maka dikalikan dengan N, sehingga nanti hasilnya menghasilkan 1/n kali alfa dikali dengan N kali alfa kali beta. Nah, karena N kali alfanya ada di pembilang dan penyebut, biasa dicoret, menghasilkan 1, kemudian hasilnya menjadi beta, sehingga diperolehlah kesimpulan bahwa beta topi merupakan penduga tak bias karena ekspektasi beta topi ini sama dengan beta. Oke, untuk selanjutnya yaitu menentukan bahwa estimator tersebut apakah MPV. Nah, untuk mengetahui suatu estimator merupakan estimator yang MPV, maka harus syaratnya yaitu variansi dari beta topi sama dengan 1/n dikali ekspektasi turunan parsial ln fx terhadap beta kuadratkan. Nah, untuk mengetahui dia MPUE, maka terlebih dahulu ditentukan berapa nilai dari ln fx-nya. Nah, untuk nilai fx, karena dia berdistribusi gamma, maka fx-nya itu sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikalikan dengan x pangkat alfa min 1 dikali ekspektasi dengan pangkat min x per beta. Dengan nilai x, alfa dan beta itu lebih besar dari 0. Nah, ini untuk catatannya itu alfanya sudah diketahui. Maka nilai dari ln fx itu sama dengan ln nilai fx-nya 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikalikan x pangkat alfa min 1 e pangkat min x per beta. Nah, saat nilai ln tersebut dibagi, maka diperoleh nilai ln x pangkat alfa min 1 e pangkat min x per beta dikurangi dengan ln beta pangkat alfa dikali gamma alfa. Nah, kemudian kalau saat ln-nya dikalikan, maka diperoleh ln x pangkat alfa min 1 dijumlahkan dengan ln e pangkat min x per beta dikurangi dengan ln beta pangkat alfa ditambah ln gamma alfa. Nah, kemudian nilai dari ln x pangkat alfa min 1 itu sama dengan alfa min 1 dikali ln x, dan ln e pangkat min x per beta itu sama dengan min x per beta. Kemudian ln beta pangkat alfa itu sama dengan min alfa dikali ln beta, dan min dikali plus itu min ln gamma alfa. Nah, selanjutnya saat nilai ln fx ini diturunkan terhadap beta, maka diperoleh disubstitusikan turunan parsial dari ln fx yang telah ditentukan terlebih dahulu itu diturunkan terhadap beta. Maka diperoleh karena di sini tuh tidak ada beta, maka turunan parsial alfa min 1 ln x itu sama dengan 0, dan turunan parsial min x per beta terhadap beta itu sama dengan x per beta kuadrat. Kemudian turunan parsial min alfa ln beta itu sama dengan yang diturunkan terhadap beta itu sama dengan min alfa per beta, dan ini saat diturunkan terhadap beta itu sama dengan 0 karena tidak ada beta. Nah, sehingga diperoleh nilai x min alfa beta
dikali beta per beta kuadrat. Nah, kemudian ekspektasi dari turunan ln fx per turunan parsial beta dikuadratkan itu sama dengan disubstitusikan nilai persamaan ini yang telah diperoleh sebelumnya, maka diperoleh ekspektasi x min alpha beta per beta kuadrat dikuadratkan. Nah, sehingga diperoleh ekspektasi x min alpha dikali beta kuadrat, dan ini dikali beta kuadrat dikuadratkan, maka diperoleh beta pangkat 4. Nah, oleh karena itu diperoleh nilai ekspektasi x kuadrat dikurangi dengan 2 alpha beta dikali x ditambah dengan alpha kuadrat dikali beta kuadrat per ekspektasi dari beta pangkat 4. Sesuai dengan sifat perkalian, maka diperoleh ekspektasi x kuadrat dikurangi dengan 2 alpha beta dikali ekspektasi x ditambah dengan ekspektasi alpha kuadrat dikali beta kuadrat dibagi dengan ekspektasi beta pangkat 4. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai ekspektasi turunan parsial ln fx terhadap beta kuadrat itu, maka terlebih dahulu ditentukan berapa sih nilai dari ekspektasi x kuadrat, kemudian ekspektasi dari alpha kuadrat beta kuadrat, kemudian ekspektasi beta pangkat 4. Nah, ini tuh dicari terlebih dahulu. Nah, yang pertama, dicari nilai ekspektasi x kuadratnya. Untuk mencari nilai ekspektasi x kuadrat, maka persamaan yang digunakan yaitu integral dari 0 sampai tak hingga x kuadrat fx dx. Nah, ini untuk nilai fx di sini yaitu nilai dari distribusi gamma. Sehingga ekspektasi x kuadrat sama dengan integral 0 sampai tak hingga x kuadrat dikalikan dengan 1 per beta pangkat alpha dikali gamma alpha dikalikan dengan x pangkat alpha min 1 dikali dengan e pangkat min x per beta dikali dx. Nah, karena nilai ini merupakan konstanta, maka dia dibawa ke depan, sehingga diperoleh 1 per beta pangkat alpha dikali gamma alpha dikalikan dengan integral 0 sampai tak hingga dikali x kuadrat dikali x pangkat alpha min 1 dikali e pangkat min x per beta dx. Nah, selanjutnya sesuai dengan sifat perkalian, maka diperoleh 1 per beta pangkat alpha dikalikan dengan gamma alpha dikali dengan kemudian dikali integral 0 sampai tak hingga. Ini karena dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan karena variabelnya sama, dikali dengan x pangkat alpha min 1 ditambah 2 dikali e pangkat min x per beta dx. Nah, selanjutnya dimisalkan bahwa nilai y itu sama dengan x per beta. Nah, sehingga diperoleh x sama dengan y beta. Saat y diturunkan terhadap x diperoleh 1 per beta, sehingga nilai dx sama dengan beta dikali dy. Nah, selanjutnya disubstitusikan nilai yang telah dimisalkan ini ke persamaan ex yang telah diperoleh sebelumnya. Sehingga diperoleh ekspektasi x kuadrat sama dengan 1 per beta pangkat alpha dikali gamma alpha dikalikan dengan integral 0 sampai tak hingga y beta pangkat alpha min 1 ditambah 2 dikali e pangkat min y dikali beta dy. Sehingga diperoleh 1 per beta pangkat alpha dikali gamma alpha dikali dengan integral 0 sampai tak hingga. Di sini karena ini merupakan perkalian, maka ini saat ini dijabarkan, maka diperoleh y pangkat alpha min 1 plus 2 dikali dengan beta pangkat alpha min 1 plus 2 dikali dengan e pangkat min y kali beta dy.
Oke, selanjutnya karena posisi beta di sini merupakan konstanta, maka dia dikeluarkan, dibawa ke depan, sehingga diperoleh beta dikali beta pangkat alfa plus 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali integral 0 sampai ta hingga y pangkat alfa min 1 plus 2 dikali e pangkat min y dy. Nah, selanjutnya nilai beta pangkat alfa plus 1 di sini, karena ini posisinya beta itu pangkat 1 ya. Jadi, saat dijabarkan maka diperoleh beta dikali beta pangkat alfa dikali beta per beta pangkat alfa dikali gamma alfa integral 0 sampai ta hingga y pangkat alfa min 1 plus 2 dikali e pangkat min y dy. Nah, ini beta pangkat alfa dibagi dengan beta pangkat alfa menghasilkan 1 sehingga diperoleh beta kuadrat per gamma alfa integral 0 sampai ta hingga y pangkat alfa min 1 plus 2 dikali e pangkat min y dy. Nah, ini merupakan nilai dari ekspektasi x kuadrat. Nah, kemudian ingat bahwa nilai dari gamma alfa itu sama dengan integral. Selanjutnya, saya akan membuktikan bahwa estimator beta dari distribusi gamma adalah konsisten. Maka akan dibuktikan peluang mutlak beta min ekspektasi beta kurang dari sama dengan delta mendekati 1 untuk n menuju ta hingga. Dengan teorema ketidaksamaan Chebyshev, maka peluang mutlak estimator beta min ekspektasi beta kurang dari sama dengan K dikali akar varian dikali estimator beta, di mana K dikali varian estimator beta lebih dari 1 min 1 per K kuadrat. Maka dapat diuraikan menjadi peluang mutlak 1 per N alpha dikali sigma XI di mana I dari 1 hingga N min beta di mana estimator beta topinya diubah menjadi 1 per N alpha dikali sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai N. Nilai ini didapatkan dari langkah sebelumnya dalam membuktikan MPU-nya. Kemudian ekspektasi betanya juga diubah menjadi beta. Ini juga didapatkan dari langkah sebelumnya. Kemudian varian beta topinya diuraikan juga menjadi sigma X per N kali A. Ini juga didapatkan dari langkah sebelumnya. Perhatikan bahwa varian sigma X per N alpha sama dengan 1 per N alpha kuadrat sigma N varian XI di mana I sama dengan 1 sampai N. Di mana 1 per N alpha kuadrat ini bisa dikeluarkan karena mengandung konstanta. Di mana sesuai dengan aturan varians maka ini diuraikan menjadi 1 per N alpha kuadrat dikali sigma alpha beta kuadrat, maka ini sama dengan 1 per N alpha kuadrat dikali N dikali alpha dikali beta kuadrat. Maka ini dapat disederhanakan menjadi beta kuadrat per N alpha. Kemudian dari hasil di atas maka peluang mutlak sigma X per N alpha min beta kurang dari K dikali beta akar beta kuadrat per N alpha lebih dari 1 min 1 per K kuadrat, di mana nilai varian estimator betanya sudah didapatkan, maka nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus seperti pada slide
Misalnya, delta sama dengan K akar beta kuadrat per N alpha, maka K sama dengan delta dikali akar N alpha per akar beta kuadrat. Maka peluang mutlak sigma X per N alpha min beta kurang dari sama dengan delta lebih dari sama dengan 1 min 1 per K kuadrat, di mana nilai K yang sudah kita dapatkan yaitu delta dikali akar N alpha per akar beta kuadrat dimasukkan ke dalam rumus, sehingga menghasilkan 1 per delta kali akar N alpha per akar beta kuadrat pangkat 2. Sehingga peluang mutlak sigma X per N alpha min beta kurang dari sama dengan delta lebih dari sama dengan 1 min. Sesuai dengan aturan perkalian, maka 1 per K kuadratnya dapat diuraikan menjadi akar beta kuadrat per delta dikali akar N alpha kuadrat, sehingga menjadi peluang mutlak sigma X per N alpha min beta kurang dari sama dengan delta lebih dari sama dengan 1 min beta kuadrat per delta kuadrat dikali N dikali alpha. Karena dikuadratkan maka akarnya akan hilang. Kemudian untuk limit N menuju tak hingga dari beta kuadrat per delta kuadrat dikali N alpha adalah 0. Sehingga untuk N menuju tak hingga, peluang sigma X per N alpha min beta kurang dari sama dengan delta lebih dari sama dengan 1 min 0. Kenapa 0? Karena limit dari 1 per K-nya sama dengan 0, sehingga peluang mutlak sigma X per N alpha min beta kurang dari sama dengan delta benar mendekati 1 untuk N menuju tak hingga. Sehingga terbukti bahwa estimator beta topi sama dengan sigma X per N alpha merupakan estimator bagi distribusi gamma yang konsisten. Sekarang nomor 3 yaitu subfunction estimator, di mana di sini kita disuruh menunjukkan apakah estimator yang kita temukan dari distribusi gamma yaitu beta topi yang sama dengan X bar per alpha itu adalah subfunction estimator. Pertama-tama yang diketahui adalah yang pertama yang jelas itu adalah estimatornya, di mana estimatornya itulah X bar per alpha, dan fungsinya itu adalah seper beta pangkat alpha dikalikan dengan delta alpha dikali dengan X alpha min 1 dikali dengan E pangkat min X per beta, di mana XI, X, terus alpha, terus beta itu lebih besar daripada dengan 0. Dengan demikian, kita peroleh juga join PDF-nya sebagai berikut, yakni fungsi X1, X2 sampai dengan Xn alpha beta yang sama dengan produk dari fungsi Xi alpha beta, yakni I sama dengan 1 dan sampai dengan N. Jika dijabarkan akan menjadi produk I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana fungsinya yaitu 1 per beta 1 beta pangkat alpha dikalikan dengan delta alpha dikalikan dengan Xi alpha min 1 dikalikan dengan E min pangkat min X per beta. Ini kalau dijabarkan
bagi menjadi beta alfa per delta alfa dipangkatkan dengan alfa, kemudian dikalikan dengan produk xi di mana i-nya sama dengan 1 sampai dengan n dengan pangkat alfa min 1 dikalikan dengan e pangkat min sigma xi per beta. Nah, karena yang diketahui adalah estimatornya, maka kita menggunakan teorema faktorisasi Fisher-Nyaman, di mana berdasarkan teorema tersebut kita memperoleh G T(x1, x2 sampai dengan xn) itu sama dengan persamaan join PDF-nya, yakni sama dengan B pangkat alfa per delta alfa pangkat alfa dikalikan dengan produk xi di mana i sama dengan 1 sampai dengan n pangkat alfa min 1 dikalikan dengan e min sigma xi per beta. Nah, setelah itu diperolehlah T x1, x2, x3 sampai dengan xn yang sama dengan sigma xi di mana i-nya sama dengan 1 sampai dengan n. Dan juga kita mendapatkan fungsi kepadatannya yakni h x1, x2, x3 sampai dengan xn yang sama dengan 1. Oleh karena itu, kita mendapatkan sigma xi yang merupakan statistik cukup baik untuk beta. Maka berdasarkan akibat teorema Fisherman, x bar per alpha atau beta topi adalah subfunction estimator. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.